Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perancangan, implementasi, dan juga troubleshooting jaringan nirkabel di lingkungan kafe. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Naila Mazaya, dan teman saya, Yud Beriawan, David Zen, dan juga Desti Mandila Tapo. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep dasar jaringan nirkabel. Jadi jaringan nirkabel adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih perangkat menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data tanpa kabel fisik. Teknologi yang digunakan dalam jaringan ini meliputi Wi-Fi, Bluetooth, dan juga sinyal seluler. Manfaat utama dalam jaringan nirkabel antara lain adalah mobilitasnya yang tinggi, kemungkinan pengguna terhubung dari berbagai lokasi tanpa batasan kabel, instalasi yang mudah karena tidak memerlukan penarikan kabel fisik, cocok untuk bangunan bertingkat atau area yang sulit dijangkau. Lalu skalabilitas yang lebih baik karena perangkat baru dapat ditambahkan tanpa konfigurasi kabel tambahan, serta efisiensi biaya tambahan pemeliharaan dengan lebih sedikit kerusakan fisik yang biasanya terjadi pada kabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk pada bagian jenis-jenis jaringan nirkabel. Ada jenisnya saja WPAN, Wireless Personal Area Network. Ini penjelasannya jaringan area pribadi dengan jangkauan yang sangat pendek. Contohnya seperti Bluetooth. Lanjutnya pada jenis WLAN, Wireless Local Area Network. Ini merupakan jaringan lokal berbasis WiFi, umumnya digunakan di rumah, di kantor, dan juga di kampus. Ada juga WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, penjelasan jaringan yang mencakup wilayah kota atau metropolitan. Selanjutnya WWAN, Wireless Wide Area Network, ini adalah jaringan skala luas yang mengandalkan sinyal seluler seperti 3G, 4G, sama 5G. Selanjutnya Selanjutnya jaringan nirkabel versus jaringan kabel. Dari aspek kita masuk pada kecepatan. Jaringan nirkabel itu umumnya lebih lambat daripada kabel tergantung sinyal dan intervensi. Sedangkan jaringan kabel itu lebih cepat dan stabil, cocok untuk transfer data besar. Aspek keamanan, jaringan nirkabel rentan terhadap penyadapan jika tidak dikonfigurasi dengan benar, sedangkan jaringan kabel lebih aman karena akses fisiknya lebih terbatas. Aspek fleksibilitas, jaringan nirkabel itu sangat fleksibilitas dan mudah diakses di mana saja dalam jangkauan, sedangkan jaringan kabel itu kurang fleksibel karena perangkat harus terhubung dengan kabel. Aspek biaya, jaringan nirkabel lebih murah dalam instalasi awal tanpa kabel fisik, sedangkan jaringan kabel biasanya instalasinya awalnya lebih tinggi karena penarikan kabel-kabel. Selanjutnya, Selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai desain topologi jaringannya. Dimulai dari yang pertama itu dari desain topologinya. Pada desain topologi ini, kami menggunakan wireless router, di mana wireless router ini menghubungkan kepada empat perangkat, yakni laptop, smartphone, tablet, dan juga laptop yang kedua. Lalu, karena itu merupakan wireless routernya yang tanpa kabel, maka kami menggunakan switch untuk di area yang keduanya, di mana di area kedua itu kami menggunakan switch yang akan menghubungkan kepada perangkat-perangkat yang membutuhkan kabel. Nah, itu perangkat-perangkat yang membutuhkan kabel itu adalah pertama kami menggunakan dua server yang di mana dia akan menghubungkan antara switch dan juga laptop yang terhubung dari servernya. Lalu ada PC 1 2 dan juga printer 1. Kemudian lanjut ke skema jaringannya. Nah, dari skema jaringannya ini, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa saya membagi dua area, di mana area yang pertama itu adalah segmen kabel LAN, dan yang kedua itu segmen LAN yang wireless atau tanpa kabel. Lalu dia dihubungkan oleh wireless router, dan pada bisa kita lihat pada keterangannya, garis-garis pada segmen LAN itu menandakan koneksi kabelnya yang dihubungkan menggunakan konfigurasi pos Ethernet. Lalu pada segmen LAN wirelessnya itu tanpa kabel sehingga ditandai dengan garis putus-putus atau koneksi wireless. Next.
Nah, lalu pada konfigurasi perangkat, di sini pada konfigurasi jaringan lokal atau LAN-nya, bisa kita lihat dia di situ ada internet IP address-nya, yakni 196.168.8 dan 6, yang menandakan perangkatnya, lalu subnet max-nya 255.255 dan 0 yang merupakan pasangan dari internet IP address yang kita pasang sebelumnya. Lalu baru jika kita lihat pada bagian bawahnya itu kami mengatur di situ maksimum number of users-nya itu adalah 50, di mana batas perangkat yang bisa digunakan pada jaringan ini hanya 50 perangkat. Lalu untuk melakukan konfigurasi LAN-nya ini, kita bisa masuk ke pengaturan network setup-nya, lalu kita menetapkan router IP address-nya seperti yang saya jelaskan tadi, lalu kita aktifkan DHCP servernya. Lanjut ke wireless router satu yang di sebelahnya itu. Nah, di situ kami mengatur untuk pengaturan jaringannya, di mana wireless routernya itu eh, diatur dengan network mode-nya itu mix, lalu diatur namanya yaitu cafe, dan untuk radio bandnya itu dan wide channelnya itu auto, dan standar channelnya itu 1 sampai 2412 Hz. Lalu untuk SSID broadcastnya itu diatur ke disable. Next. Nah, dari segi aspek keamanan dan juga kinerja, di sini kelompok kami menggunakan MAC filtering, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pada wireless router itu terhubung 4 perangkat, yakni ada tablet, dua dua laptop, lalu satunya itu adalah PC. Nah, di sini itu pada MAC filteringnya ini kita atur pada MAC 1 sampai MAC 4 itu adalah perangkat-perangkat yang digunakan, lalu kita atur akses resolutionnya itu ke permit dan juga enable. Lalu pada akses antarmukanya itu ini sebagai konfigurasi routernya, di mana nanti inilah yang akan dihadapkan kepada pengguna yang mengatur username dari jaringan yang kita buat dan juga passwordnya, di mana pada password itu kami menggunakan password angka 1 sampai 8. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, nanti akan ada demo topologi dari segi pengamanan, konfigurasi, dan juga penempatan perangkatnya. Oleh karena itu, mohon untuk simak videonya sampai habis. Nah, sebelum itu, rekan saya akan menjelaskan mengenai troubleshooting-nya kepada rekan saya, Davidson. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya troubleshooting dari eh, praktikum yang kami lakukan. Yang pertama ada masalah pertama yaitu sinyal lemah, di mana signal WiFi hanya 1 sampai 2 bar di perangkat klien, koneksi sering terputus dan lambat. Nah, solusi dari sinyal lemah ini sendiri yaitu menempatkan access point atau AP di posisi strategis dan menambahkan repeater. Yang kedua ada aktifkan mesh networking untuk cakupan lebih luas. Yang ketiga, optimalkan arah antena dan gunakan antena fire bidirectional jika diperlukan. Yang masalah kedua yaitu latensi tinggi dan kehilangan paket, yaitu ping ke gateway lebih dari 100 milisecond, panggilan video sering terputus dan halaman web lambat memuat. Nah, solusinya yaitu pindah ke saluran yang lebih kosong, terus aktifkan airtime fairness, selanjutnya itu aktifkan EGMP snowing untuk manajemen lalu lintas multicast. Nah, masalah ketiga itu ada kehabisan DHCP list, yaitu perangkat baru tidak mendapat IP dan DHCP full penuh. Solusinya itu kurangi waktu list, perluas rentang DHCP pool, dan batasi koeksi per klien. Selanjutnya adalah jaringan tidak terhubung. Nah, lampu indikator pada port switch atau router tidak menyala hijau meskipun kabel telah dipasang dengan benar. Solusi yang dapat dilakukan yaitu membuka perangkat switch atau router, kemudian masuk ke tab config, pilih interface yang digunakan. Misalnya face Ethernet 0 garis miring 1, kemudian ubah port status dari off menjadi on. Selanjutnya,
Selanjutnya, yaitu saran. Nah, dari permasalahan yang ditemukan, disarankan agar setiap proses instalisasi jaringan, baik dalam simulasi maupun implementasi nyata, dilakukan dengan pengecekan menyeluruh terhadap status port jaringan. Nah, langkah awal seperti ini itu memastikan port dalam kondisi tidak dalam kondisi shutdown harus menjadi bagian dari prosedur standar instalisasi. Nah, selain itu penting bagi tim teknis untuk menguasai dasar-dasar troubleshooting agar dapat merespon dengan cepat terhadap gangguan-gangguan yang mungkin muncul di lapangan sehingga dapat meminimalkan waktu gangguan dan menjaga keberlangsungan layanan jaringan. Nah, kesimpulan dari praktikum ini yaitu proses perencanaan, implementasi, dan troubleshooting jaringan nirkabel di lingkungan kafe menunjukkan bahwa perencanaan yang matang dan respon cepat terhadap permasalahan teknis sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem jaringan. Nah, keberadaan jaringan Wi-Fi yang stabil dan aman terbukti mendukung kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Selain itu, pengalaman langsung dalam menyelesaikan kendala teknis memperkuat pemahaman teoritis dan meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa dalam bidang jaringan komputer. Nah, diharapkan hasil dari kegiatan ini tuh dapat menjadi referensi berharga dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan nirkabel di tempat layanan publik lainnya. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang diberikan dapat menambah insight dan wawasan baru bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.